Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatul Rohmah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan melaporkan hasil webinar diskusi micro teaching minggu lalu, yaitu tentang tugas-tugas guru pada tahap pra pembelajaran, tahap pelaksanaan pembelajaran, serta pasca pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pra atau tahap pembelajaran, yakni awal pembelajaran. Di antaranya yaitu menciptakan kondisi awal pembelajaran. Mungkin seperti halnya menciptakan sikap atau suasana kelas yang menjadi menarik. Suasana kelas ini dipengaruhi oleh sikap guru itu sendiri di depan kelas. Jadi kalau misalkan gurunya itu penuh semangat, siap, itu tandanya siswa juga akan merespon dengan siap dan semangat juga. Selanjutnya itu mengabsen siswa agar guru tahu seberapa banyak siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir, atau seberapa banyak siswa yang mungkin sakit. Selanjutnya itu menciptakan kesiapan belajar siswa. Nah, kesiapan belajar siswa merupakan salah satu prinsip belajar yang paling atau yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa itu sendiri. Nah, persiapannya itu bisa dengan cara membantu siswa dalam mempersiapkan fasilitas, mungkin seperti buku paket, sumber belajar yang diperlukan, dan lain sebagainya. Serta menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengajar seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menarik perhatian siswa. Selanjutnya yaitu melaksanakan kegiatan apersepsi atau melaksanakan tes awal. Nah, penilaian awal atau pretest ini bertujuan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana materi atau bahan ajar yang akan dipelajari yang sudah dikuasai oleh siswa. Jadi kita perlu tahu nih siswa yang materi yang akan diajarkan itu tuh sebelumnya siswa sudah punya modal atau belum, dan jika sudah punya modal seberapa banyak modalnya. Seperti bisa dengan cara mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya itu kegiatan inti pembelajaran. Proses kegiatan inti dalam pembelajaran akan menggambarkan tentang penggunaan strategi dan pendekatan belajar yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Jadi cocoknya ini dengan strategi atau pendekatan apa nih? Kayak gitu. Kegiatan inti pembelajaran merupakan implementasi strategi dan pendekatan belajar, seperti memberitahukan tujuan atau garis besar materi dan kemampuan yang akan dipelajari, menyampaikan alternatif kegiatan belajar yang akan ditempuh siswa, membahas materi atau menjanjikan bahan pelajaran, menyimpulkan pelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran. Nah, kegiatan akhir dalam pembelajaran tidak hanya diartikan sebagai kegiatan untuk menutup pelajaran, tetapi juga sebagai kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan tindak lanjut. Caranya kayak gimana? Caranya bisa dengan menilai hasil proses belajar mengajar, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran, menjelaskan kembali bahan pelajaran, memberikan motivasi, serta mengemukakan tentang topik yang akan dibahas pada waktu yang akan datang. Baik, sekarang masuk ke tahapan pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahapan pelaksanaan pembelajaran ini dibagi ke dalam tiga tahapan, yaitu yang pertama, tahap pra-instruksional, yaitu tahap yang ditempuh pada saat memulai suatu proses belajar mengajar, yang mana guru menanyakan kehadiran siswa, mengabsen tadi, dan mencatat siapa yang tidak hadir, bertanya kepada siswa sampai mana pembahasan pelajaran sebelumnya, mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran yang sudah diberikan sebelumnya, jadi diulas kembali materi-materi yang minggu lalu atau kemarin dibahas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan ajar yang belum dikuasai dari pelajaran sebelumnya. Mungkin masih ada pertanyaan yang kemarin belum tersampaikan karena mungkin sudah akhir waktu, atau pertanyaan-pertanyaan yang baru muncul, serta mengulang kembali bahan pelajaran yang telah lalu secara singkat tapi mencakup ke seluruh aspek bahan yang telah dibahas sebelumnya. Yang kedua yaitu tahap instruksional. Di antaranya yaitu menjelaskan pada siswa tujuan pengajaran yang harus dicapai siswa. Karena apa? Ketika kita tahu tujuannya, akan lebih mudah
kita dalam mencari apa yang kita butuhkan, serta menulis pokok materi yang akan dibahas hari itu, yang diambil dari mungkin buku sumber atau dari media elektronik, lalu membahas pokok materi yang telah dituliskan tadi. Lalu penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan setiap pokok materi sangat diperlukan. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tujuan tahapan ini ialah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari tahapan kedua, yaitu tahapan instruksional. Kegiatannya itu dapat dilakukan seperti mengajukan pertanyaan kepada kelas atau kepada beberapa murid, nggak semuanya gitu ya, mengenai semua aspek pokok materi yang telah dibahas pada tahap instruksional. Baik, yang terakhir yaitu tahap pasca pembelajaran. Di antaranya itu merangkumkan atau meringkas inti pokok pembelajaran, memberikan dorongan psikologis atau sosial kepada siswa, memberikan petunjuk untuk pelajaran atau topik berikutnya, serta mengadakan evaluasi tentang materi pelajaran yang baru selesai. Sekian laporan webinar micro teaching minggu lalu dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.